Nah, saya penasaran nih, kuliah di Thailand itu seperti apa dan biayanya berapa, seperti itu ya. Nah ini, saya mencoba untuk mencari informasi yang nanti bisa dikonfirmasi ulang ya tentang informasi yang saya dapatkan ini ya. Nah ini misalnya untuk, jadi ada ini penjelasan ya, ada 3 apa namanya, ya ini ada yang doktoral, terus kemudian master, dan ada semacam training ya. Nah, ini perhitungannya misalnya untuk training ya, training aja misalnya 1 semester 12 SKS selama 5 bulan. Ini training, boleh dibilang nih short course ya, jadi kursus singkat nih. Registrasinya, nah ini hitungannya ya, registrasi fee 20.000, tuition fee 48.000 yang paling kecil. Terus kemudian medical insurance ini 1.250, student union fee 150. Totalnya segini ya, ini totalnya ya, totalnya nih. Terus biaya hidup ini 57.000, visa per tahun 1.900. Ini ya, ini macam-macam ya intinya ya. Ini sudah termasuk apa belum ya? Nah ini ya, nah ini semacam fasilitas yang ada di sana. Mana tanda bintangnya? Biaya hidup. Nah ini biaya hidup ini sudah mencakup ini ya, termasuk tempat tinggal, penginapan, perlengkapan, dan internet. Terus bintang yang 2 ini mana? Oke ya, jadi kita hitung nih ya. Coba kita hitung, ini berapa sih kalau misalnya buat kuliah nih, 69.000 ya, dengan 69.000. Oke, kita copy nih, kita convert ke, oke, jadinya berapa? Ini jadinya ke rupiah ya, bener ya, komanya dihilangin ya. Oke, ya kan, bener ya, 32 juta ya. Itu untuk 1 semester aja 30 juta, 32 juta plus. Luar biasa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, saya kali ini akan sharing-sharing terkait studi di Thailand. Saya belum pernah ke sana sih, tapi ini cari informasi secara online ya. Mudah-mudahan sih satu kesempatan ke sana. Dan tentunya di sini sharingnya adalah terkait sama informasi beasiswa ya. Nah, silakan untuk subscribe terlebih dahulu nih channel Psikologi Menjawab. Kepoin juga nih video-video Psikologi Menjawab nih, saya sampaikan informasi-informasi yang saya kumpulkan terkait beasiswa S2 di Rusia, terus kemudian ada beasiswa S1, D3, S2 di Brunei Darussalam, terus kemudian ada beasiswa tugas akhir, beasiswa buat aktivis, terus kemudian juga ada banyak lagi ya, termasuk kuliah gratis S1 dan S2 di luar negeri. Nah ini bisa di-share ke kerabat ataupun teman-teman ya, baik yang sekarang mungkin masih SMA ataupun yang nanti mau S1 atau yang mau S2 atau yang mau S3. Nah, semuanya insya Allah komplit ya. Oke, nah itu tadi untuk kursus saja selama 1 semester 32 juta ya, ini buat biaya kuliah atau kursusnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih beasiswa? Nah, ini ada di situsnya Asian Institute of Technology ya. Nah, ini ada sejumlah beasiswa. Jadi ada Royal Thai Government Scholarship, terus kemudian ada banyak lagi. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin ada dari rekan-rekan yang Anda yang mungkin ada kesulitan ini informasinya seperti apa sih. Kadang saya juga kesulitan ya. Tapi kita bisa nih mengubah halaman ini ya jadi bahasa yang sesuai yang kita inginkan dengan cara gimana? Klik kanan, terus kemudian ada
Cari aja translate to English. Kelihatan nggak di situ ya. Terus kemudian pilih aja nih bahasanya ya, choose another. Pilih aja bahasanya bahasa Indonesia. Oke ya, cari bahasanya bahasa Indonesia. Oke, terus kemudian klik translate. Nah, akan muncul nih berubah jadi bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini sangat memudahkan sekali ya buat Anda yang mau mencari beasiswa. Oke, walaupun saya kadang juga lebih maremnya itu pakai bahasa Inggris karena kadang ya ada hal-hal yang memang sebenarnya nggak perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia ya. Dalam arti ini kan memang sistemnya Google ya, jadi kan semuanya kalau translate ya translate semuanya, padahal mungkin ada yang lebih pas itu ya pakai bahasa asalnya atau bahasa Inggris. Oke, kita coba lah penjelasannya ini ya pakai bahasa Indonesia. Ini beasiswa dari pemerintah kerajaan Thailand ya. Ini untuk Institut Teknologi Asia atau Asian Institute of Technology. Ini beasiswanya untuk dokter dan juga master ya atau S2 nih. Tentu ada syarat dan kualifikasinya, oke. Untuk negara-negara Asia, oke ya. Ini beasiswanya ada beragam ya dari institusinya atau namanya. Saya kayak kurang nyaman kalau biar pakai bahasa aslinya aja ya. Saya kembalikan ke translate-nya. Mana nih? Oke. Ini ya, His Majesty the King's Scholarship for Doctoral Program ya, lebih enak. Nah, ini khususnya nih buat negara yang memang menjadi perhatian ya, Buton and Timor Leste, Asian countries termasuk Indonesia ya, other Asian countries. Ya, ini berkesempatan untuk bisa mendaftarkan diri kuliah di sana di Thailand ya dan mendapatkan beasiswa. Nah, ini syaratnya, nah secara umum ya intinya atau informasi penting yang harus diketahui nih, rekam jejak education record in 4 years undergraduate program and 2 years master program for graduate. Ya, intinya itulah ya bahwa ini memang kalau mau S1 lanjut S2 ya semacam ya ijazah dan inilah IP-nya lah gitu ya selama 4 tahun itu, dan juga kalau mau lanjut S3 ya berarti 2 tahun kan ya. Wah, ini tantangan luar biasa ya. Untuk selesai persis 4 tahun ataupun 2 tahun itu kan nggak mudah ya. Terus kemudian untuk IPK lebih dari sama dengan 3,5. Nah, ini tantangannya. Nah, tentu jangan dipersiskan 3,5 ya. Kalau bisa 3,75, 3,65 karena beasiswa itu kan memang jumlahnya sedikit dan kompetisi kan, sehingga harus benar-benar lebih bagus dari yang lain kan gitu. Terus kemudian surat rekomendasi, proposal riset, terus kemudian juga kemampuan bahasa Inggris juga istilahnya harus diasah dan harus ditunjukkan nih buktinya gitu ya. Terus kemudian coverage scholarship, wah ini dapat untuk istilahnya biaya kuliahnya gratis lah, kira-kira seperti udah dibayar, registrasi juga, akomodasi juga, terus kemudian ya inilah. Oke, nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi. Ini saya review rada cepat, mungkin nggak semua saya baca secara mendalam. Tapi intinya tadi lah, kalau kita mau kuliah saja ini kursus tadi ya 32 juta gitu loh. Nah, ini kalau dapat beasiswa kan semuanya boleh dibilang gratis atau nggak bayar kan. Nah, itu kan termasuk akomodasi dan yang lain-lain tadi. Berikutnya His Majesty King's Scholarship for Masters Program. Nah, ini ya intinya ini buat yang memang memenuhi ya. Yang ditawarkan adalah School of Engineering and Technology and School of Management. Jadi 2 nih pilihannya buat teknik, teknologi, terus kemudian juga manajemen. Terus kemudian Her Majesty the Queen's Scholarship for Masters Program. Ini untuk tujuannya adalah
environmental related academic program of, nah ini School of Environment Resource and Development. Jadi ini perhatian tentang lingkungan ya, ini luar biasa lah. Kalau ini tentang tadi teknologi dan manajemen, kalau ini tentang lingkungannya. Terus kemudian Lom Nam Kong Pijai for Masters Programs. Mohon maaf kalau baca saya kurang pas ya dengan bahasa yang semestinya, tapi maksud saya tetap baik lagi memberikan informasi, mohon dimaklumi ya. Nah ini untuk beberapa negara, Kamboja, terus kemudian ini Laos, Myanmar sama nih ya, certain part of China, Yunnan and Guangxi province, ini ya, Vietnam, Thailand, in an academic program like to the following for, nah ini ya, tema-temanya ini energi teknologi, infrastructure development, oil, gas and natural resource development, and environmental engineering and management. Nah ini sejumlah jurusan yang memang istilahnya berpulang untuk dapatkan beasiswa ya. Memang kadang seperti itu ya. Selain juga mensyaratkan misalnya jurusannya, kadang juga universitasnya harus di sini, jurusannya harus ini gitu. Maka penting untuk kemudian ketika kita mencari beasiswa, itu kita pastikan memang jurusan kita yang kita tuju itu memang berpeluang untuk dapat beasiswa, itu penting banget. Dan sejauh mana universitasnya itu, nah ini juga ya. Nah biasanya ini kalau universitas biasanya yang terkait sama akreditasi lah kalau di tempat gitu. Kalau di sana mungkin soal kelas di dunianya urutan berapa gitu kan ya, atau di sana itu urutan berapa kalau hitungannya bagus banget atau urutan 10 besar lah, tentu peluang beasiswanya banyak ya. Eligibility, ini applicant must be meet the following kriteria, ini harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Ya memang ini harus dipenuhi, harus selesai juga selama 4 tahun. Terus kemudian juga ini IPK, terus bahasa Inggrisnya mesti oke tadi seperti yang di atas ya. Terus kemudian yang penting juga, nah ini ya, mungkin sepertinya ini informasinya rada terlambat saya sampaikan sih, karena deadline-nya ternyata 29 Februari 2020 ya. Tapi saya kira tidak terlambat untuk tahun depan. Artinya apa? Bagi rekan-rekan bisa deh disimpan informasi ini ya. Syukur-syukur memang ternyata pas tahun depan tuh saya sudah mau lulus. Nah mulai dari sekarang lah disiapkan. Terutama mungkin yang kendala kita umumnya adalah kalau kuliah ke luar negeri kan soal bahasa Inggris ya. Ini ya harus 6,00 ya overall and writing. Nah ini soalnya kita mungkin listening oke, tetapi untuk speakingnya, untuk writingnya ini kadang jadi tantangan ya. Nah minimal banget 6,0. Nah itulah. Oke, oke baik rekan-rekan, ini timelinenya seperti apa? Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, saya sampaikan lah nanti linknya di kolom deskripsi ya, sehingga nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi ini memang sepertinya setiap tahun ada, nah jadi peluang lah buat rekan-rekan semua, buat Anda semuanya. Oke baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa buat kepoin ya video-video lain dari Psikologi Menjawab dan klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan ke saudara ataupun kerabat atau teman-teman informasi ini ya, siapa tahu nih dibutuhkan dan kemudian bisa membawa kemanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.